Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Atep Aris Mukmin, Saya Awan Purnama. Saya Rizky Sulastri. Saya Putri Handayani. Saya Nagati Madiani. Saya Lelasa Sabila. kami mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Bandung Selatan akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD. Ada 3 kegiatan praktek yang akan kami lakukan. Kegiatan praktek pertama yaitu Ciri-ciri makhluk hidup. kegiatan praktek kedua yaitu Simbiosis. kegiatan praktek 3 yaitu Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. saksikan terus ya. Kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Kegiatan praktikum simbiosis ini meliputi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Untuk tujuannya simbiosis parasitisme bagi parasit atau pihak yang diuntungkan yaitu untuk kelangsungan hidup dan tempat reproduksi mereka. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pertama yaitu simbiosis parasitisme, yaitu terdapat lalat dan buah. Lalat di sini yaitu mendapatkan keuntungan berupa tempat berkembang biak dan sumber makanan untuk keturunannya. Dan pihak yang dirugikannya yaitu buah. Mengapa? Mengalami kerugian karena rusak, membusuk, dan kualitasnya menurun dan seringkali gugur sebelum matang. Nah, proses serangan ini ada 5 proses yaitu pencarian inang, peletakan telur, perkembangan larva, kerusakan buah, dan buah gugur. Nah, dampak dari kerusakan ini yaitu kerusakan langsung, kehilangan hasil panen, dan kerugian. Untuk yang kedua yaitu kutu dan kucing. Kutu mendapatkan keuntungan yaitu makanan atau nutrisi dan tempat tinggal reproduksi. Dan kucing mengalami kerugian yaitu iritasi, gatal, kerusakan kulit, anemia, penularan penyakit seperti cacing pita dan bakteri. Untuk yang ketiga yaitu kutu dan manusia. Kutu mendapatkan keuntungan yaitu makanan dan tempat tinggal, sedangkan manusia mengalami kerugian yaitu gatal, iritasi, dan susah tidur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keong dan padi. Keong mas mendapatkan keuntungan mutlak berupa makanan dan habitat untuk bertahan hidup dan berproduksi di sawah yang tergenang air. Sedangkan tanaman padi mengalami kerugian yang mengakibatkan kerusakan jaringan, gagal tumbuh, dan akhirnya mati. Nah, untuk yang terakhir yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk mengalami keuntungan yaitu sumber makanan dan mekanisme gigitan. Sedangkan manusia mengalami kerugian yaitu alergi dan gangguan fisik. Kerugian paling berbahaya yaitu penularan penyakit yang ditularkan nyamuk termasuk malaria, DBD, dan filaria. Nah, jadi teman-teman, pada video tersebut adalah di mana hubungan timbal balik antara dua organisme, di mana salah satu organisme diuntungkan dan salah satu organismenya dirugikan. Nah, untuk tujuan mutualisme yaitu memperoleh manfaat bagi kedua pihak, contohnya seperti makanan, perlindungan, atau reproduksi. Sedangkan komensalisme bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi satu organisme tanpa merugikan yang lain, misalnya tempat tinggal dan sumber makanan. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme yang merupakan ketergantungan dari dua makhluk hidup. Simbiosis satu ini dianggap sebagai simbiosis yang netral karena ketika salah satu makhluk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari makhluk lainnya, makhluk yang berinteraksi tidak merasakan kerugian maupun keuntungan. Contoh yang pertama ada burung dan pohon. Burung bertengker dan membuat sarang di cabang pohon. Pohon tidak rusak dan tidak terganggu. Untuk contoh yang kedua ada pohon mangga dan bunga anggrek. Bunga anggrek tumbuh menempel di batang pohon mangga. Anggrek mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari yang cukup. Pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan karena contoh yang terakhir ada kerbau dan burung. Burung hinggap di tubuh kerbau mencari serangga. Burung diuntungkan sedangkan kerbau tidak dirugikan. Nah, sekarang kita ke simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kedua organisme yang terlibat memperoleh manfaat dari interaksi tersebut tanpa merugikan salah satu pihak. Hubungan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup organisme. Contoh yang pertama ada manusia dan tumbuhan. Hubungan manusia dan tumbuhan adalah simbiosis mutualisme. Manusia dan tumbuhan saling menguntungkan karena kedua belah pihak mendapatkan manfaat seperti oksigen dan karbondioksida, sumber pangan, perlindungan dan penghijauan lingkungan, serta pemanfaatan ekosistem. Contoh yang kedua ada semut dan daun. Semut mendapatkan makanan dari nektar yang dihasilkan daun atau tunas tanaman. Tanaman mendapatkan perlindungan dari serangan hama karena semut aktif mengusir atau memakan hama yang mengganggu daun dan tunas. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan sehingga mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup kedua organisme.
Nah, sekarang contoh yang terakhir, ada kupu-kupu dan daun atau bunga. Kupu-kupu memperoleh makanan dari nektar, bunga memperoleh bantuan penyerbukan. Hubungan ini menunjukkan simbiosis mutualisme karena kedua pihak saling menguntungkan. Untuk kesimpulannya, mutualisme saling menguntungkan, sedangkan komensalisme menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Terima kasih. Demikian praktikum IPA yang telah kami laksanakan yang meliputi Pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, simbiosis. hingga pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, teman-teman, dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup itu sangat unik dan menakjubkan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. wassalam.